Sahabat peneliti yang budiman, kali ini saya ingin membahas salah satu hal terpenting dalam penelitian, yaitu tema. Kalau sebelumnya saya pernah membahas judul, maka kali ini saya ingin membahas tentang tema. Ada banyak mahasiswa yang menghadapi dosen yang selalu bertanya judul. Apa judul kamu? Pada kesempatan lain, si dosen tentu bertanya kembali, mana judul kamu? Misalnya, selanjutnya si mahasiswa kan karena iseng lalu dibuat gelar untuk si dosen. Kadang-kadang sampai-sampai Pak dosennya dibilang, ya Pak judul. Atau kebetulan dosennya adalah perempuan, Ibu judul, Bu judul. Nah ini tentu menjadi olok-olokan lah kadang-kadang di kalangan mahasiswa begitu ya. Tentu jangan sampai sahabat yang bergelut di bidang akademisi mendapat julukan-julukan seperti itu. Yang kadang-kadang oleh mahasiswa yang iseng kita dibuat sebagai Pak judul ya atau Bu judul. Ya saya pikir itu predikat yang kurang baik atau kurang patut juga kita terima. Nah, bila dicermati sebenarnya di beberapa kampus dan bahkan banyak kampus itu masih melakukan proses pengecekan judul skripsi, tesis, atau disertasi. Dan kemudian disetujui di bagian departemen tertentu di dalam suatu fakultas. Kalau terdapat judul yang sama, biasanya ditolak. Nah, ini terkadang membuat mahasiswa frustasi. Mahasiswa sudah mencoba mencari judul yang menurutnya cantik dan aduhai. Ternyata ditolak. Hal ini disebabkan kampus itu masih berpedoman pada kebesaran sebuah judul skripsi atau tesis, ataupun mungkin disertasi. Nah, lalu bagaimana sebaiknya? Jawabannya adalah bukan persoalan judul yang ditanya, melainkan tema yang berisikan masalah penelitian. Turunan daripada tema itu adalah masalah yang nanti juga menjadi sub pembahasan terhadap sebuah penelitian. Dalam mewujudkan sebuah penelitian atau research yang baik, idealnya sebenarnya terjadi kolaborasi antara pembimbing sebagai mentor dan mahasiswa sebagai pelaksana lapangan. Bagian teknisnya adalah mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya, sementara sang pembimbing sebagai dewan pengarahnya atau sang direkturnya. Kegiatan pelaksanaan lapangan akan didukung oleh matangnya pengetahuan yang biasanya dielaborasikan dalam literature review atau telah pustaka. Suatu penelitian itu juga akan berjalan baik apabila referensinya mumpuni atau sangat mendukung penelitian itu. Itulah perlunya sebuah simbiosis mutualisme agar muncul suatu kebaruan nantinya, yaitu berupa novelty tentunya ya dalam sebuah penelitian. Setidaknya seorang peneliti pemula perlu mengikuti prosedur penelitian yang benar-benar didapat dari sebuah pengetahuan yang benar pula. Jadi mengikuti sebuah tren keilmuan ya harus merujuk pada nilai-nilai filsafat. Jadi secara etimologinya pun harus jelas. Tema sebenarnya memiliki karakter generik, sedang fenomenanya sangat spesifik. Sebab itu jangan dibandingkan antara tema dengan fenomena. Ini dua hal yang berbeda, tapi terkadang menjebak peneliti dalam kondisi yang bingung, yang mana pada kondisi tertentu otak si peneliti terframing dalam suatu konsep penelitian awal. Misalnya ia ingin meneliti daya pengaruh iklan sabun mandi dalam memilih tema atau masuk pada tema-tema tertentu, sehingga peneliti perlu waspada juga terhadap suatu tema khusus yang nantinya mudah mengarahkan si peneliti kepada keinginan substansi penelitiannya. Penelitian berpengalaman biasanya dipenuhi dengan literatur yang relevan. Makanya kadang-kadang ada saran dari beberapa orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, ya dikatakan kalau ingin meneliti itu perbanyaklah literatur, membacalah banyak-banyak terhadap literatur yang relevan. Nah, ianya akan banyak membaca terlebih dahulu sebelum menulisnya. Tentu itu adalah satu prinsip. Jadi seorang penulis yang baik itu ada seorang pembaca yang baik pula tentunya ya. Jadi hal yang keliru jika seorang peneliti menjalankan proses penelitian sembari menulis, sembari membaca. Ini sangat tidak dianjurkan ya. Jadi ya sambil menyelam minum air, ya itu tidak dibenarkan. Kira-kira analoginya demikian. Bila ini dilakukan tentu terkendala dengan research gap dan penjelasan terhadap hubungan variabel penelitian pun kita akan kesulitan. Karena semua itu akan didapat apabila kita sudah membacanya terlebih dahulu. Nah, jadi tema ini sangat penting dalam suatu proses penelitian. Sebab itu, sahabat peneliti, sebaiknya tema itu harus clear, harus jelas di dalam penentuan awal terhadap ide pokok apa yang akan kita lakukan penelitian. Demikian saja. Terima kasih.